efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan banyak pihak. Meski secara umum efisiensi anggaran ini dianggap untuk mengerahkan anggaran terhadap sektor tertentu, namun mampukah ini menjadi solusi untuk keberlanjutan pembangunan? Dan untuk mengetahui, kita akan terhubung dengan narasumber anggota DPRD Sumatera Utara Berkat Lawli dan pengamat ekonomi Wahyu Aryo Pratomo. Kita sapa dulu. Ya Hobu, Bapak Berkat, bagaimana mungkin tanggapan Anda dengan efisiensi anggaran tersebut? Ya Hobu, terima kasih. Saya kira begini, memang semua pihak pastinya termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi terkejut dengan SK Impres terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden. Kenapa? Karena memang khusus untuk provinsi sudah disahkan APBD sejak bulan September tahun 2024 yang lalu. Lalu sekarang kita harus melakukan penyesuaian kembali sesuai dengan impres yang sudah diterima oleh seluruh pemerintah di kabupaten kota termasuk provinsi. Namun melihat alasan-alasan dan tujuan yang disampaikan dalam impres tersebut oleh Presiden, saya kira tidak ada alasan bagi pemerintah maupun DPRD untuk menolak himbauan atau perintah instruksi Presiden tersebut. Jadi menurut saya kita harus bisa menyesuaikan sehingga hal-hal yang perlu dilakukan akan segera dikerjakan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Baik, kita ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, tanggapan Anda selaku pengamat ekonomi dan akademisi, efektif nggak efisiensi dari anggaran ini? Oke, jadi memang kalau kita lihat efisiensi anggaran ini kan dilakukan dalam rangka mengelola keuangan negara yang lebih baik ya, karena memang defisit anggaran kemarin cukup besar, kemudian salah satu upaya untuk bisa mengurangi defisit anggaran belanja kita itu adalah melakukan efisiensi ya. Yang kedua, bahwa efisiensi ini juga dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah. Ya, bahwa ada beberapa program pemerintah yang kemudian memerlukan ya belanja yang cukup besar, sehingga kemudian tentunya ini didanai dengan cara semacam ada relokasi lah ya. Ada kementerian lembaga yang kalau kita lihat dari Impres nomor 1 2025 kemarin itu dikurangi dan itu kemudian dimanfaatkan untuk belanja prioritas yang telah dijanjikan oleh Pak Presiden ya dan Wakil Presiden ya. Jadi memang kalau kita lihat, kita berharap ya bahwa efisiensi ini ditujukan kepada belanja-belanja yang kurang produktif ya. Jadi kalau belanja-belanja yang kurang produktif misalkan ya, adanya pembelian mobil atau kendaraan dinas yang baru, atau mungkin juga untuk belanja perjalanan dinas. Nah ini mungkin bisa dikurangkan ya dalam rangka memang efisiensi ini bisa dimanfaatkan. Misalkan kita katakan tadi salah satu program prioritas pemerintah itu adalah pemberian makan bergizi gratis ya untuk lansia juga ya, ibu hamil dan sebagainya. Nah ini tentunya kita berharap ini memberikan manfaat, memang manfaatnya jangka panjang. Ya, kita tidak bisa melihat hasilnya dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ini kita berharap bahwa tentunya akan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, jadi kita berharap bahwa belanja ini pun nanti bisa dilakukan dengan baik ya. Kita berharap bahwa nanti belanja ini tidak terjadi pemborosan satu sisi ya, atau mungkin juga contohnya misalkan ada praktek-praktek korupsi di situ ya, atau mungkin juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ada kebocoran ya, maka tentunya kalau ini terjadi ya maka dampaknya mungkin tidak seperti apa yang diharapkan ya. Jadi tentunya kalau misalkan dalam program MBG itu ya ini memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM di dalam menjadi rekanan ya untuk penyediaan makanan gizi gratis. Nah, tentunya ini kan bisa mendorong peningkatan pengembangan usaha mikro dan kecil ya, khususnya nanti kalau kita lihat di daerah-daerah pinggiran ya, daerah terpencil ya, kita berharap ini bisa memberikan dampak ya peningkatan peranan daripada UMKM di daerah-daerah tersebut ya. Jadi namun memang kalau kita lihat
memang sangat dirasakan ya, bukan hanya kita semua lah ya di kementerian lembaga yang ada di pemerintahan ini agak sedikit terkejut juga karena memang ada pengurangan efisiensi tadi. Baik, kita ke Pak Berkat. Pak Berkat bersama anggota DPRD Sumatera Utara lainnya, mungkin dari pengamatan Anda dan kawan-kawan, mungkin efisiensi anggaran ini apakah sudah diberlakukan, Pak? Kemarin tanggal 1 Februari kita sudah mendapatkan surat dari Gubernur melalui Sekda sebagai Ketua TAPD untuk melakukan pembahasan di tingkat lembaga legislatif. Dan kemarin kita sudah melakukan rapat pimpinan DPRD Sumatera Utara bersama dengan Sekretaris Dewan, karena secara spesifik juga kita sudah menerima surat terusan tersebut untuk di Sekretariat Dewan sendiri melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi dari Presiden tersebut. Dan pada dasarnya kita tidak ada penolakan tentang hal itu, cuma nanti kita menyampaikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah karena ada hal-hal juga di lembaga maupun di OPD-OPD tertentu di mana anggarannya memang sangat membutuhkan atau sangat dibutuhkan demi terjadinya kegiatan-kegiatan yang bermuara kepada kepentingan masyarakat. Tetapi yang khususnya yang kaitannya dengan perjalanan dinas, kaitannya juga dengan belanja-belanja ATK, kita sudah menyampaikan kepada pemerintah bahwa sekiranya itu bisa dilakukan efisiensi. Terkait kepentingannya ke depan, kami berharap bahwa dana yang diambil ini, yang ditarik ini, berharap bahwa itu memang betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan kalau bisa yang diambil dari dana APBD kita di Sumatera Utara ya harus dikembalikan kepada kepentingan masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Baik, kita ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, banyak yang beranggapan nih Bang Wahyu, ini efisiensi anggaran ini seperti pisau bermata dua. Menurut Abang, apakah efektif nggak untuk efisiensi anggaran ini dalam peningkatan ataupun perbaikan dari perekonomian kita saat ini? Baik, jadi yang kita harapkan sebenarnya karena ini adalah anggaran belanja pemerintah ya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya adalah tidak adanya pengurangan kualitas layanan. Ya, jadi kualitas layanan pemerintah, misalkan kalau kita lihat di pendidikan, kesehatan dan seterusnya itu, nah ini jangan sampai kemudian berkurang ya. Jadi kita berharap bahwa kalau ini bisa dijalankan ya, maka peran pemerintah ya satu sisi sebagai pendorong atau penstimulan pertumbuhan ekonomi itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi memang kalau kita lihat mungkin ada sektor-sektor yang terdampak. Contoh ya, misalkan bahwa dalam belanja pemerintah itu nantinya kan yang sangat berkurang itu adalah belanja-belanja seremonial atau kegiatan-kegiatan yang ada di perhotelan, kemudian untuk transportasi udara, jalan, darat dan sebagainya itu. Nah ini kan pasti akan berkurang ya, pasti ini juga akan berdampak di bisnis-bisnis yang terkait kan. Tapi kita berharap bahwa ini bisa ditutupi karena tadi ada belanja yang meningkat, misalkan tadi untuk kesehatan, untuk gizi dan sebagainya, maka ini tentunya juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kita ya, dan tentunya ini juga akan bisa meningkatkan satu sisi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga sebenarnya. Baik, Pak Berkat, nih banyak masyarakat yang berasumsi tentang efisiensi anggaran ini terkait dengan program makanan bergizi gratis nih. Tanggapan Bapak nih seperti apa, Pak? Ya, saya berharap kepentingan efisiensi ini betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Kalau salah satunya untuk pembiayaan makanan bergizi gratis, saya kira tidak jadi persoalan. Yang menjadi sorotan kita nantinya ketika anggaran yang sudah diefisiensi ternyata muaranya justru kepada pemborosan. Jadi kita berharap
pemerintah betul-betul sudah memikirkan dengan baik tujuan daripada efisiensi itu sendiri. Kalau memang untuk kepentingan masyarakat, tujuannya untuk program makanan bergizi, saya kira kita sudah sepakat dengan itu karena memang ini adalah cita-cita dari nawacita dari Presiden Prabowo itu sendiri. Hanya kita akan terus mengawal, menyoroti hal ini supaya tidak sebaliknya akan menjadi pemborosan di tengah-tengah masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Dan kita berharap bahwa seperti disampaikan oleh pembicara tadi, bahwasanya ada sektor-sektor tertentu yang tentunya akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seperti hotel, kendaraan, dan percetakan dan lain-lain. Saya harap pemerintah punya regulasi tentang hal ini untuk bisa membuat sektor itu juga tidak pasif jadinya, atau mungkin akan mengakibatkan banyaknya pelaku-pelaku usaha di bidang itu yang mungkin nanti bangkrut atau tidak bisa lagi survive seperti tahun-tahun sebelumnya begitu. Baik, ini terakhir ya ke Bang Wahyu. Bang Wahyu, mungkin singkat saja Bang Wahyu, mungkin terkait dengan efisiensi anggaran ini agar berdampak dengan masyarakat kita, bisa menyentuh program-program ke masyarakat kita, ini seperti apa harapannya Bang Wahyu? Ya, bahwa tadi yang seperti saya katakan, efisiensi belanja ini kan di satu sisi kan digunakan untuk peningkatan belanja prioritas ya. Dan kalau kita lihat prioritas pemerintah itu kan salah satunya MBG tadi ya, makan bergizi gratis, kemudian program-program yang mendukung pengembangan UMKM. Nah ini tentunya bisa meningkatkan ya pengembangan pelaku-pelaku usaha kita. Ya, jadi berharap bahwa di satu sisi ini akan bisa menciptakan lapangan pekerjaan juga kan, karena memang bisnis ini akan berkembang ya. Jadi kita berharap bahwa efisiensi dari belanja-belanja yang tidak produktif kemudian ini dialihkan menjadi belanja yang produktif ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif ya. Oleh karena itu di dalam efisiensi ini nanti kementerian, lembaga ya, atau mungkin kalau di kita di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota itu bisa melakukan pemilahan ya, belanja-belanja yang tentunya belanja-belanja yang mempunyai dampak luas bagi pengembangan ekonomi, pengembangan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan sebagainya. Ini terus dilakukan ya, agar kemudian ini tidak memberikan dampak yang tidak baik ya bagi perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kita. Terima kasih Pak Berkat Loli, anggota DPRD Sumatera Utara. Bersama kita juga Bang Wahyu Aryo Pratomo, pengamat ekonomi Sumatera Utara. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincang pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih.